Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Wulandari dengan NIM C1C020096 dari R12 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perpajakan 1, yaitu yang pertama ada timbulnya utang pajak, kemudian yang kedua ada penagihan pajak, dan yang ketiga ada penghapusan utang pajak. Yang pertama ada penyebab timbulnya utang pajak. Meski belum ada peraturan yang menjelaskan tentang timbulnya utang pajak, para praktisi saat ini ingin menggunakan dua teori atau dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama ada ajaran formil. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pegawai pajak yang membantu wajib pajak atau subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh fiskus. Kemudian fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. Lalu yang kedua ada ajaran material. Utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak diantaranya, yang pertama ada perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta berpergian ke luar negeri. Kemudian yang kedua ada keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Dan yang ketiga ada peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian. Kemudian materi yang kedua ada penagihan pajak. Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar pajak serta biaya pajak. Kemudian ada jenis penagihan pajak. Terdapat beberapa jenis penagihan pajak, yakni penagihan pajak pasif dan aktif, serta penagihan pajak seketika. Yang pertama ada penagihan pasif. Untuk jenis penagihan pajak pasif, DJP menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, kemudian ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Dalam jenis ini, fiskus menambahkan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang. Jika dalam jarak 1 bulan sejak dikeluarkannya STP ataupun surat sejenis lainnya, wajib pajak tidak membayar utang pajaknya, maka fiskus akan menerapkan penagihan aktif. Kemudian ada jenis penagihan aktif. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, fiskus dan jurusita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Kemudian yang ketiga ada penagihan awal dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh fiskus maupun jurusita pajak wajib pajak langsung tanpa menunggu jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak juga dari semua jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak. Tujuan tontonan sekaligus adalah untuk mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih. Bila saat penayangan dan sekaligus wajib pajak tidak membayar, maka jurusita pajak akan menunggu sampai tanggal jatuh tempo. Kemudian ada tata cara dan proses penagihan pajak. Terdapat beberapa tindakan maupun langkah yang dijalankan oleh jurusita pajak dalam menjalankan penagihan pajak. Berikut tata cara dan proses penagihan serta penjelasannya. Yang pertama, penagihan dengan surat teguran. Surat teguran atau biasa disebut juga dengan surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak. Jika dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo, penanggung pajak atau wajib pajak tidak terkena pajak, maka surat teguran akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuan surat teguran adalah peringatan terhadap penanggung pajak agar segera membayar pajak sehingga tidak perlu dilakukan secara paksa. Kemudian yang kedua yaitu penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat yang akan dikeluarkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung
jawab pajak belum membayar pajaknya. Dengan terbitnya surat paksa, wajib pajak harus membayar pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri maupun penyanderaan paksa badan atau dengan catatan diragukan itikat baik serta memiliki utang pajak minimal 100 juta rupiah. Pengeluaran surat paksa ini dikenakan biaya pajak sebesar Rp25.000. Kemudian ada penagihan dengan surat sita. Surat sita adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2 kali 24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, wajib pajak tidak dikenakan pajaknya. Terdapat biaya penagihan pajak yang dibebankan untuk surat sita yaitu Rp75.000. Biaya yang untuk pelaksanaan sita penyitaan bukan semata-mata bertujuan untuk memperdagangkan barang milik penanggung pajak, melainkan petugas memanfaatkan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak membayar pajak terutangnya. Dengan demikian, penanggung pajak masih berkesempatan membayar pajaknya dalam waktu 14 hari sejak terhitung dari penyitaan harta pajak. Jika dalam 14 hari penanggung pajak belum membayar pajaknya, maka akan dikeluarkan pengumuman lelang. Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak yang disaksikan oleh 2 orang yang sudah dianggap dewasa sebagai saksi. Berkewarganegaraan Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak serta dapat dipercaya. Kemudian ada penagihan dengan lelang. Lelang akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung pajak belum membayar pajak terutangnya. Kemudian materi yang ketiga ada penghapusan utang pajak. Ada beberapa jenis dari penghapusan utang pajak, yaitu yang pertama ada pembayaran. Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah rupiah. Kemudian yang kedua ada kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak, sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Wajib pajak dapat menghapus utang pajak menggunakan cara ini dengan syarat ia wajib mengajukan sendiri kepada pejabat pajak. Selain itu, wajib pajak tidak bisa mengkompensasikan utang pajak dengan utang biasa karena berbeda konteks. Kompensasi dapat berupa yang pertama kompensasi kerugian. Ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kompensasi kerugian yang mendatar atau horizontal kompensatif. Kemudian yang kedua ada kompensasi yang tegak atau vertikal kompensatif, dan yang ketiga ada kompensasi kerugian terang. Kemudian jenis kompensasi yang kedua ada kompensasi pembayaran. Ini dapat dilakukan jika salah satu pihak memiliki utang dan memiliki tagihan pada pihak lain. Jika ingin menggunakan cara kompensasi, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama bahwa pada saat yang sama kedua subjek saling mempunyai tagihan. Yang kedua, hal yang dikompensasikan hanyalah 2 utang berupa uang dan barang yang sama macamnya. Yang ketiga, kompensasi berlaku karena hukum, bahkan jika pihak yang berhutang tidak mengetahuinya dan saling menghilangkan utang yang sama besarnya pada saat yang sama. Kemudian cara yang ketiga ada kadaluarsa. Kadaluarsa di sini adalah kadaluarsa penagihan. Melansir dari DJP, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Kadaluarsa penagihan pajak dapat dicegah dengan melakukan penagihan teguran dan pengakhiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penangguhan. Selain itu, ada 2 macam kadaluarsa dalam hal utang pajak. Pertama adalah kadaluarsa lemah atau penagihannya kadaluarsa, dan kedua adalah kadaluarsa kuat atau utangnya kadaluarsa. Kemudian yang keempat ada pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun, pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi
administratif terkait utang pajak, tetapi utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab pajak berupa membayar pajak. Yang kelima ada penghapusan atau peniadaan. Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu, seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.